Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Arasa Fitri dengan NIM 2432000302. Baik, kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan laporan basis data bioskop dengan mata kuliah basis data. Dosen pengampunya Ibu Dina Puspasari Wijaya MKOM. Baik, saya di sini memiliki daftar isi terdiri dari 6 bab. Yang pertama bab pendahuluan, yang kedua bab tinjauan pustaka, yang ketiga bab perencanaan basis data, bab keempat implementasi basis data, bab kelima penutup, dan bab keenam daftar pustaka. Langsung saja pada bab pertama, pendahuluan. Latar belakang dalam era digital saat ini, pengolahan informasi yang efisien menjadi krusial bagi berbagai jenis bisnis termasuk industri hiburan seperti bioskop. Pentingnya basis data dalam sistem bioskop terletak pada kemampuannya untuk mengelola inventaris film dan jadwal tayang secara dinamis, memfasilitasi pemesanan dan penjualan tiket secara online maupun offline, menyimpan informasi pelanggan untuk tujuan personalisasi dan loyalitas, melacak transaksi keuangan secara akurat, menyediakan laporan dan analisis untuk pengambilan keputusan bisnis. Rumusan masalahnya terdiri atas 5. Yang pertama, bagaimana merancang ERD untuk sistem basis data bioskop yang mencakup entitas pelanggan, film, studio, jadwal, tiket, dan transaksi beserta atribut-atributnya. Yang kedua, bagaimana mengkonversi model ERD. Yang ketiga, bagaimana mengimplementasi basis data bioskop. Yang keempat, bagaimana melakukan normalisasi tabel-tabel dalam basis data bioskop. Yang kelima, bagaimana menerapkan contoh QWERTY-SQL. Tujuannya, tujuan laporan ini adalah merancang ERD yang komprehensif untuk sistem basis data bioskop, mengkonversi ERD menjadi skema relasional, mengimplementasikan basis data bioskop menggunakan DBMS relasional, melakukan proses normalisasi untuk memastikan integritas dan efisien data, menyediakan contoh query SQL. Manfaatnya adalah dari laporan ini memberikan pemahaman yang jelas tentang perencanaan dan implementasi basis data untuk sistem bioskop, menjadi panduan bagi pengembang dalam membangun sistem informasi bioskop yang rebus, terus meningkatkan efisiensi pengolahan data operasional bioskop, dan memfasilitasi pengambil keputusan strategis melalui data yang terorganisir. Ruang lingkupnya meliputi perencanaan konseptual ERD, perencanaan logika, skema relasional dan normalisasi, dan implementasi fisik dasar struktur tabel dan contoh QWERTY SQL untuk basis data bioskop. Laporan ini juga tidak mencakup pengembangan antarmuka pengguna user interface atau integritas dengan sistem lainnya. Baik, lanjut dengan bab 2, tinjauan pustaka, pengertian basis data. Basis data adalah kumpulan data yang terorganisir secara sistematis dan disimpan secara elektronik. Pengertian basis data menurut beberapa ahli, yang pertama Gordon C. Everence, basis data adalah koleksi atau kumpulan data yang mekanis, terbagi shared, terdefinisi secara formal dan dikontrol pada organisasi. Yang kedua adalah menurut si GDAT, basis data adalah koleksi data operasional yang tersimpan dan juga dipakai oleh sistem aplikasi dari suatu organisasi. Yang ketiga, menurut Jones, Board, dan Gary Grudnitsky, basis data merupakan kumpulan dari data yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya, tersimpan di perangkat keras komputer dan digunakan perangkat lunak untuk memanipulasi. Terus selanjutnya adalah sistem manajemen basis data atau bisa disebut dengan DBMS, adalah perangkat lunak software yang digunakan untuk membuat, mengelola, dan mengakses basis data. Fungsi DBMS itu adalah menyimpan dan mengambil data, keamanan data, memanajemen transaksi, independensi data, dan reduksi duplikasi.
Contoh-contoh DBMS populernya ada MySQL, PostgreSQL, Microsoft SQL Server, Oracle Database, dan MongoDB untuk NoSQL. Konsep ERD, relasi dan normalisasi. Yang pertama adalah ERD. ERD itu adalah sebuah diagram yang digunakan untuk memvisualisasikan dan merancang struktur suatu basis data. Menurut beberapa ahli, pengertian ERD adalah yang pertama menurut El-Masri and Naved 2015, ERD adalah representasi logis yang rinci dan identitas hubungan dan atribut dalam basis data digunakan sebagai alat untuk pemodelan data. Yang kedua, menurut Jeffrey Hofer et al. 2016, ERD adalah model yang mengidentifikasi entitas dalam suatu sistem dan hubungan di antaranya. Yang ketiga adalah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, model SMK Sistem Basis Data. ERD digunakan sebagai alat untuk merancang struktur basis data dengan menggambarkan entitas dan hubungannya. Yang keempat, menurut Jogianto HM 2005, ERD mempresentasikan bagaimana pengguna melihat data dan keterkaitannya sebelum dibuat menjadi sistem nyata. Fungsi ERD memvisualisasikan struktur data, perencanaan database, memudahkan pemahaman, dokumentasi, analisis dan pemecahan masalah, dan komunikasi antar tim. Selanjutnya, komponen utama ERD itu adalah entitas, atribut, dan relasi. Yang kedua adalah relasi. Relasi adalah hubungan antar dua atau lebih entitas dengan sistem basis data. Dalam model data relasional, relasi biasanya diimplementasikan melalui Forikai, yaitu atribut yang menjadi hubungan antara satu tabel dengan tabel lainnya. Misalnya, relasi antar entitas mahasiswa dan mata kuliah dapat digambarkan melalui tabel relasi ambil yang mencatat mahasiswa mana yang mengambil mata kuliah tertentu. Fungsinya itu, fungsi relasi pada basis data, yang pertama menggabungkan tabel-tabel yang berbeda, yang kedua mencegah data ganda dan memastikan integritas data, yang ketiga mewakili hubungan nyata antar objek. Jenis relasi ada one-to-one, one-to-many, many-to-many. Terus selanjutnya adalah normalisasi. Normalisasi adalah suatu proses sistematis dalam perencanaan basis data yang bertujuan untuk mengorganisasi data agar lebih efisien, konsisten, dan bebas dari duplikasi. Tujuan normalisasi adalah mengurai duplikasi data, menjamin integritas dan konsistensi data, memudahkan proses pemeliharaan dan pengembangan sistem, meningkatkan efisiensi penyimpanan dan pengambilan data. Tingkat-tingkat normalisasi itu ada yang pertama first normal force, yang kedua second normal force, yang ketiga three normal force, yang keempat Bicot normal form. Manfaatnya itu terus selanjutnya studi literal sistem serupa. Dalam perencanaan sistem basis data pemesanan tiket bioskop, studi literal terhadap sistem-sistem serupa penting dilakukan untuk mengetahui pendekatan dan struktur yang digunakan sebelumnya. Berikut ini beberapa sistem yang relevan. Yang pertama, sistem informasi pemesanan tiket bioskop. Kelebihannya itu terstruktur, mudah dikembangkan, atau memisahkan sistem entitas dengan jelas. Kekurangannya, beberapa implementasi tidak menyediakan fitur visual saat untuk memelihara kursi. Yang kedua, aplikasi tiket bioskop mobile berbasis fear-based. Kelebihannya cepat dan real-time. Cocok untuk penggunaan mobile. Kekurangannya adalah struktur data tidak seformal sistem basis data relasional, terus sulit untuk mengelola relasi kompleks. Terus yang ketiga, sistem informasi bioskop berbasis desktop. Kelebihannya cocok untuk
keperluan operasional internal bioskop, terus struktur basis data kuat dan relasional. Kekurangannya tidak memiliki moda pelanggan atau transaksi langsung, hanya digunakan oleh petugas internal. Yang keempat itu adalah studi sistem tiket konser online. Sistem ini menggunakan struktur entitas pengguna acara kursi tiket dan pembayaran yang mirip secara logika dengan pelanggan film, tiket, dan transaksi dalam bentuk bioskop. Perbedaan terletaknya pada jenis acara dan jadwal yang bersifat satu kali, bukan terjadwal rutin seperti film. Baik, selanjutnya bab ketiga, perencanaan basis data. Kita bahas dulu tentang deskripsi sistem atau studi kasus. Sistem yang dirancang merupakan sebuah sistem informasi berbasis data yang digunakan untuk mengelola pemesanan tiket bioskop, mulai dari pencatatan data film, jadwal tayang, studio, pelanggan, hingga proses transaksi pembelian tiket. Sistem basis data bioskop ini dirancang untuk mengelola operasi inti sebuah bioskop. Sistem ini akan mencakup fungsionalisasi untuk mendaftar dan mengelola data pelanggan, mencatat informasi detail tentang film yang ditayangkan, mengelola informasi tentang studio, menyusun jadwal penayangan film di berbagai studio dan waktu, mengelola informasi tiket, dan mencatat setiap transaksi pembelian tiket. Terus identifikasi entitas dan atribut. Eh, identifikasi entitas dan atribut dilakukan untuk mengetahui elemen-elemen penting yang akan membentuk struktur basis data dalam sistem informasi pemesanan tiket bioskop. Berikut adalah daftar entitas atribut yang telah diidentifikasi berdasarkan hasil perencanaan LRT-nya. Yang pertama, entitasnya adalah pelanggan. Atributnya pelanggan ID, nama, email, nomor telepon. Yang kedua, entitasnya film. Atributnya film ID, judul, genre, dan durasi. Yang ketiga, entitasnya studio. Atributnya studio ID, nama studio, kapasitas ruangan studio. Terus yang keempat, entitasnya adalah jadwal. Atributnya jadwal ID, film ID, waktu tayang, ruangan. Yang kelima, entitasnya adalah tiket. Atributnya adalah tiket ID, jadwal ID, nomor kursi, harga. Yang keenam, entitasnya adalah transaksi, atributnya ada transaksi ID, pelanggan ID, tanggal transaksi, total harga. Terus entitas relationship diagram RD-nya yang ini bisa dilihat. Terus konversi RD ke tabel relasi ini seperti ini. Terus kita akan membahas tentang normalisasi tabel. Tujuan normalisasi adalah menghindari data redundan, berulang-ulang, menjaga konsistensi data, mempermudah pemeliharaan. Tahap normalisasi yang pertama adalah first normal form. Data ini dibagi menjadi tunggal tanpa array atau group. Terus setiap atributnya harus punya satu nilai seperti ini. Bisa dilihat di sini. Terus yang kedua adalah second normal form, hapus ketergantungan parsial. Sudah ada dalam first normal form, terus pisahkan data yang tergantung sebagai data primary key gabungan. Tabel pelanggan seperti ini, film gini, tabel jadwal gini, tiket gini, transaksi seperti ini. Terus selanjutnya adalah pre-normal form, hapus ketergantungan transitif sudah dalam true normal form, terus tidak ada atribut non-primer yang tergantung pada atribut non-primer lainnya. Sudah tidak ada ketergantungan transitif di struktur di atas setiap tabel. Terus selanjutnya adalah desain struktur tabel seperti ini. Yang tabel film seperti ini. Tabel studio seperti ini. Tabel jadwal seperti ini. Tabel tiket seperti ini. Tabel transaksi seperti ini, misalkan nama kolom itu transaksi ID, tipe datanya integer, terus kuncinya paket, terus keterangannya ID unit transaksi, seperti itu.
Baik, bab selanjutnya adalah implementasi basis data. Spesifik sistem dan tools. Spesifikasi dan tools berkaitan dengan sistem tempat membangun dan menjalankan database. Sistem basis data ini membangun menggunakan beberapa perangkat lunak dan spesifikasi sistem sebagai berikut. Sistem operasinya itu Windows 10, DBMS-nya itu MySQL 8.4.3, atau pendukungnya Laragon atau tambah MySQL tambah PHP admin bawaan. Terus editornya tuh terminal Hasan Laragon PHP MyID. Bahasa SQL-nya DL data definition, laguan, dan DML data manipulasi, laguan, dan BCL. Jenis database itu relation database. Pembuatan database-nya yang pertama tuh create database. Kita akan ngetik seperti ini, create database, bioskop harus ada titik komanya. Terus akan keluar di bawahnya query. Oke, berarti itu sudah 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 masuk data kita ya. Terus yang selanjutnya creatable pelanggan juga gini. Pelanggan itu harus ada use 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 bioskop tuh karena udah ada. Terus kita create the tabel pelanggan, berarti kita mau memasukkan tabel pelanggan di dalamnya. Seperti ini pelanggan ID, eh, terus nama pelanggan, email, dan nomor telepon. Ini emang berbeda. Terus create databel film juga seperti itu. Kita memasuki entitasnya di sini di dalam kurung itu ada entitas. Jangan lupa titik komanya ya. Ini emang ini entitasnya, ini atributnya. Seperti itu. Create tabel jadwal juga seperti itu. Tiket seperti itu. Create tabel transaksi juga seperti itu. Lanjut, implementasi relasinya. Implementasi relasi dalam basis data dilakukan untuk menghubungkan tabel-tabel yang saling berrelasi sehingga data dapat dikelola secara terintegrasi dan konsisten. Yang pertama adalah relasi antar pelanggan dan transaksi. Terus setiap transaksi dilakukan oleh satu pelanggan. Implementasinya pelanggan ID pada tabel transaksi sebagai foreign key yang merujuk ke pelanggan ID di tabel pelanggan. Terus yang kedua relasi antar film dan jadwal. Satu film dapat memiliki banyak jadwal tayang. Implementasinya itu film ID pada tabel jadwal sebagai foreign key ke tabel film. Terus ketiga relasi antar studio dan jadwal. Jadwal tayang ditentukan oleh studio, ruangan. Implementasinya itulah ruangan pada tabel jadwal merupakan foreign key ke ruangan studio di tabel studio. Yang keempat, relasi antar jadwal dan tiket. Satu jadwal tayang memiliki banyak tiket yang tersedia. Implementasinya adalah jadwal ID di tabel tiket sebagai foreign key ke tabel jadwal. Yang kelima, relasi antar transaksi dan tiket opsional tambahan untuk sistem lanjutnya. Jika satu transaksi membuat lebih dari satu tiket, maka perlu ditambahkan tabel relasi banyak ke banyak seperti transaksi detail. Namun, dalam sistem dasar ini, relasi tersebut belum diimplementasikan. Contoh query SQL-nya seperti ini, create and use. Use begini, insert berfungsi untuk menambahkan isi ke dalam tabel yang telah dibuat. Nih kita insert into pelanggan, misalkan nama, email, nomor telepon. Terus kita masukin ini masukin nama, terus emailnya apa, nomor teleponnya apa. Seperti ini. Dan juga film juga seperti itu. Judulnya apa, genre, durasinya berapa gitu. Seperti ini. Seperti ini. Select juga. Select ini itu fungsinya untuk menampilkan tabel yang telah dibuat. Seperti ini. Ini kan sudah kita buat insert menambahkan isi-isinya. Nanti kita buat selectnya tuh maka berbentuk tabel seperti ini. Seperti ini juga pada yang lainnya.
sama. Terus ada update digunakan untuk memperbarui isi tabel. Update itu memperbarui. Itu kan update kilam, set genre family, word judul frozen in. Berarti kita akan mengupdate tuh bagian yang gitu ini, yang di sininya. Terus ada delete digunakan untuk menghapus tabel. Menghapus tabel itu delete from transaksi, where transaksi ID 1. Berarti kita akan menghapus transaksi transaksi ID yang itu yang pertama. Terus ada join. Join digunakan untuk menggabungkan data dari dua tabel atau lebih berdasarkan kondisi tertentu, biasanya melalui kolom yang saling relasi. Seperti ini, misalkan select transaksi ID pelanggan, nama pelanggan, email, transaksi tanggal, transaksi harga from transaksi. Joinnya pelanggan on transaksi pelanggan ID. Nih, seperti ini. Pelanggan ID. Nanti bakal keluar seperti ini. Baik. Bab selanjutnya adalah penutup. Kesimpulannya, perencanaan dan implementasi basis data untuk sistem bioskop telah berhasil dilakukan dengan menggunakan pendekatan ERD sebagai dasar pemodalan. ERD yang terdiri dari entitas pelanggan, film, studio, jadwal, tiket, dan transaksi beserta relasi antar entitas berhasil dikonversi menjadi skema relasional yang terstruktur. Proses normalisasi telah diterapkan untuk memastikan data disimpan secara efisien dan meminimalkan redundasi serta anomali. Implementasi fisik basis data dapat dilakukan menggunakan DBMS relasional seperti MySQL atau PostgreSQL dan contoh query SQL dasar seperti select, enter, update, delete, join telah didemonstrasikan untuk memanipulasi data. Basis data ini menyediakan fondasi yang kokoh untuk sistem informasi bioskop yang dapat mengelola operasi penayangan film, penjualan tiket, dan data pelanggan secara efektif. Sarannya, beberapa saran untuk pengembangan lebih lanjut, pengembangan antarmuka pengguna, membangun antarmuka pengguna web atau desktop untuk memberi interaksi dengan basis data akan membuat sistem lebih fungsional dan mudah digunakan oleh operator bioskop dan pelanggan. Terus integrasi pembayaran, mengintegrasikan sistem pembayaran online untuk memfasilitasi pembelian tiket secara elektronik. Selanjutnya, manajemen ketersediaan kursi, mengembangkan logika untuk manajemen ketersediaan kursi secara real time untuk mencegah penjualan berlebihan. Terus pelaporan dan analisis pengembangan modal, pelaporan untuk analisis penjualan, popularitas film dan data demografi pelanggan untuk mendukung keputusan bisnis. Terus optimasi kinerja seiring pertumbuhan data, lakukan optimasi indeks dan query untuk memastikan kinerja basis data tetap cepat. Ya, terus bab terakhir adalah daftar pustaka. Daftar pustakanya ada dari Board J.N. G tahun 1989, Information System. Terus ada koma C.J 2004, ada El Masri, ada Masri R titik dan Devate S.B 2015, ada Everest G.C tahun 1986, ada Hovers titik C titik A, Proscott koma M titik B dan Topi titik H 2016, ada Modern Database Management. Terus ada Jogianto H.M 2006, analisis data dan sistem informasi, pendekatan terstruktur teori. Ada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2020, model sistem berbasis data untuk SMK. Baik, sampai di sinilah presentasi saya. Jika ada kata-kata yang salah, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.